Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alkaris Kurniawan. Nomornya 24 itu 0244 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel. Di mana di sini saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu memahami pengertian rangkaian seri dan paralel, mengetahui ciri masing-masing dan rangkaian, menganalisis perbedaan arus, tegangan, dan hambatan, dan menerapkan rumus pada contoh soal. Lalu sebelum itu kita akan lanjut pada pengertian rangkaian listrik. Rangkaian listrik singkatnya adalah susunan beberapa komponen listrik seperti sumber tegangan, terdiri dari baterai atau listrik PLN, kabel penghantar, saklar, dan beban, misalkan lampu atau resistor yang saling berhubung membentuk jalan tertutup. Melalui ini, arus listrik dapat mengalir dari sumber tegangan menuju beban yang kembali ke sumber lagi. Rangkaian listrik dibuat dengan tujuan agar energi listrik dapat digunakan dan dikendalikan, misalnya untuk menyalakan lampu, menggerakkan motor, atau mengoperasikan alat elektronik. Jika rangkaian terputus, arus listrik tidak dapat mengalir sehingga rangkaian tidak bekerja. Pada rangkaian listrik mempunyai komponen utama yaitu sumber tegangan, penghantar atau kabel itu, ada beban yaitu lampu dan resistor. Jenis rangkaiannya terdiri menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri. Pengertian rangkaian seri tersendiri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun berurutan dalam satu jalur. Arus listrik hanya memiliki satu jalan, sehingga arus yang mengalir pada setiap komponen yang sama. Jika satu komponen rusak, semua akan mati. Cirinya arus sama di setiap komponen, tegangan terbagi, dan jika satu komponen terputus maka semua mati. Terlihat pada gambar ini, mereka satu jalur. Jika salah satunya mati, maka yang lainnya pasti akan mati. Contoh penerapannya pada senter dan lampu hias taman. Lanjut, di sini ada rumus rangkaian seri dan soalnya. Pertama, untuk menentukan arus, yaitu ada arus sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Untuk mencari tegangan yaitu V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Untuk mencari hambatan ya langsung dijumlah saja, R1 tambah R2 tambah R3. Yang pertama kita akan bahas contoh soal yang pertama ini, yaitu hambatan total. 3 hambatan disusun seri masing-masing, R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 5 ohm. Itu kan hambatan total rangkaian. Mengikuti rumus yang hambatan ini bisa ditentukan, kita jumlahkan saja R1, R2, R3 nya, didapatkan hasil 10 ohm. Untuk soal kedua, arus listrik sebuah rangkaian seri memiliki hambatan total 10 ohm dan tegangan sumber 20 V. Tentukan besar arus yang mengalir. Jawabannya yaitu arus sama dengan V per R. Arus sama dengan V yaitu 20, ohm nya 10, maka 20 dibagi 10 sama dengan 2 ampere. Karena rangkaian seri I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Untuk soal yang ketiga, tegangan tiap komponen sebuah rangkaian seri dialiri arus 2A dan memiliki hambatan R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 5 ohm. Tentukan tegangan pada masing-masing hambatan. Jawabannya yang pertama yaitu V1 sama dengan I dikali R1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4V. V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 2 dikali 3 dengan 6V. V3 I dikali R3 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10V.
Lalu untuk mencari tegangan total langsung saja jumlah semua tegangannya dari V1, V2 sampai V3 didapatkan hasil 20 V. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rangkaian paralel. Pengertian rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun bercabang sehingga tiap komponen memiliki arus tersendiri. Pada rangkaian ini tegangan di setiap cabang sama, sedangkan arus terbagi masing-masing cabang. Jika satu komponen rusak, komponen lainnya tetap bekerja. Kriterianya yaitu tegangan sama di setiap cabang, arusnya itu bisa terbagi. Dan yang paling bisa kita bedakan dari seri yaitu jika satu cabang terputus, maka cabang lainnya tetap menyala. Contoh penerapannya di instalasi listrik rumah bisa kita lihat pada gambar ini merupakan ilustrasi rangkaian paralel. Oke, kita lanjut pada rumus paralel dan soal-soalnya. Untuk dari tegangan sama yaitu V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk mencari arus kita jumlahkan semua arusnya. Untuk mencari hambatan yaitu I per R sama dengan I per R1 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Soal tegangan yang pertama yaitu sebuah rangkaian paralel terdiri dari 3 lampu. Jika tegangan sumber adalah 12 V, tentukan tegangan pada masing-masing lampu V1, V2, V3. Jawabannya yaitu pada rangkaian paralel V1, V2, V3 yaitu V1 sama dengan 12, V2 sama dengan 12, V3 sama dengan 12 karena dari tegangan itu V nya itu sama semua. Soal arus, sebuah rangkaian paralel terdiri dialiri arus pada setiap cabang sebesar 1 I sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 1,5 ampere dan I3 sama dengan 0,5 ampere. Hitung arus total rangkaian. Jawabannya yaitu untuk menentukan arus paralel maka kita jumlahkan saja semuanya dari I1, I2, I3 dapatkan hasil 4 ampere. Untuk soal ketiga yaitu 3 hambatan disusun paralel dengan nilai R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 3 ohm dan R3 sama dengan 2 ohm. Tentukan hambatan mengganti rangkaian. Jawabannya yaitu rumus hambatan paralel 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per R1 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3 tambah 1 per 2. 1 per R sama dengan 1 per 6 ditambah 2 per 6 tambah 3 per 6. 1 per R sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Di hambatannya yaitu 1 ohm. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan seri dan paralel. Untuk aspek-aspeknya yaitu jalur arus pada seri itu cuma 1, kalau paralel itu banyak. Untuk aspek tegangan pada rangkaian seri bisa terbagi jika paralel sama. Untuk aspek arus seri itu sama, paralel itu terbagi-bagi. Aspek jika satu terputus, kalau yang seri itu bakal semua mati. Untuk paralel yang lainnya tetap hidup. Kesimpulannya yaitu rangkaian listrik dan paralel merupakan dua jenis rangkaian yang memiliki karakteristik berbeda. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada setiap komponen, sedangkan tegangan terbagi sehingga jika salah satu komponen terputus maka seluruh rangkaian tidak dapat bekerja. Sebaliknya pada rangkaian paralel tegangan pada setiap cabang sama dan arusnya terbagi sesuai hambatan sehingga apabila satu cabang terputus maka cabang lainnya tetap dapat berfungsi. Oleh karena itu pemilihan jenis rangkaian harus sesuai dengan kebutuhan, yang dimana rangkaian seri cocok untuk sistem yang sederhana, sedangkan untuk rangkaian paralel lebih efektif dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti instalasi listrik rumah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.